Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita awali perayaan Ekaristi dengan lagu pembuka Mana Bakti 172. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umatnya. Oh gembira hatiku, haleluya, waktu mendengar kita menuju Allah. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umatnya. Yerusalem yang dibangun kembali kuat dan sentosa, haleluya, tempat keselamatan umat Tuhan. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umatnya. Damai dan bahagia beserta cinta di tempat ini, haleluya, karena Tuhan datang pada umatnya. Hatiku gembira, haleluya, karena Tuhan mendatangi umatnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam Kesatuan Gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-26 di tahun A. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini, kita diajak untuk beriman sungguh dan menghayati iman secara pribadi dengan menjadi pelaksana sabda, tidak hanya mendengarkan saja dan merasa beriman, tetapi sungguh melaksanakannya dengan kata dalam seluruh kehidupan. Sehingga iman itu dihidupi dengan penuh ketekunan, penuh kesabaran, dan penuh kesetiaan, serta dengan semangat rendah hati, seperti Kristus merendahkan dirinya sampai wafat di kayu salib. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita siapkan hati kita mencoba merenungkan hadapan Tuhan sejauh mana kita sungguh beriman secara pribadi dengan penuh kesetiaan dan ketaatan, penuh kesabaran disemangati oleh semangat rendah hati, seraya bersyukur atas segala rahmat berkat Tuhan itu. Kita juga mempercayakan dan mendoakan saudara-saudari kita yang meminta doa dari kita, utamanya mendoakan Papa Opa Leong Kiang yang telah meninggal 22 hari yang lalu. Kemudian Ibu Fanny Laiman meninggal tanggal 23 September 2023, dan Ayah Yohanes Sujatim Nurtiono pada tanggal 9 September 2018, serta memohon keselamatan kekal untuk Dr. Laurentius Caya Kusli dan juga untuk Bapak Yosef Seran, tepat hari ini 11 tahun dipanggil oleh Tuhan. Mari kita hening sejenak.
Refrein Tobat Madabakti 182. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami untuk mengikuti Engkau sepenuhnya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau melepaskan kami dari belenggu dosa masa lampau. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mau membimbing kami menuju dunia baru. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki agar kami bertobat dan menjauhkan diri dari kejahatan. Bebaskanlah kami dari sikap sombong dan merasa diri lebih daripada orang lain, agar kami mau bekerja sama dan mewujudkan kebaikan dalam hidup sehari-hari lewat seluruh tugas pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami. Dan dengan demikian, dengan semangat rendah hati, penuh kesetiaan, sabar, hidup kami semakin Kau penuhi dan Kau sempurnakan. Demikian kami harapkan bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya kepada Bapak Yosef Seran yang tepat hari ini 11 tahun Engkau panggil dari tengah-tengah keluarga, dari antara kami umat-Mu. Papa atau Opa Liong Kiang yang telah meninggal 22 hari yang lalu. Ibu Fanny Laiman yang meninggal pada tanggal 23 September 2023. Yohanes Sujatim Nurtiono meninggal 9 September 2018 dan Dr. Laurentius Jaya Kusli. Semoga saudara-saudara kami yang telah berpulang ini, berkat iman yang mereka perjuangkan, akhirnya hidupnya Kau sempurnakan dalam kemuliaan-Mu dan menikmati perjamuan-Mu yang kudus bersama para kudus-Mu di surga. Dan dengan demikian mereka menjadi pendoa bagi seluruh keluarga yang masih Kau perkenankan bersiara di muka bumi ini. Semuanya ini kami aturkan kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakan kamu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, maka ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insyaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka pasti ia hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku ya Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku.
sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Maka sempurnalah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga dalam hidup bersama. Hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus, walaupun dalam rupa Allah. Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu dengan milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama seperti manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kita berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan.
Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapak.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pemungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tetap tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sebagaimana dalam pembukaan tadi saya sudah menyampaikan bahwa melalui bacaan kita pada kesempatan ini kita diajak untuk sungguh beriman secara pribadi, penuh tanggung jawab, dituntut dari diri kita kesetiaan, ketaatan, dan seluruh pengorbanan kehidupan untuk sungguh mendapatkan iman, sehingga kita bukan hanya beriman di mulut saja, tetapi sungguh kita hidupi. Seringkali kita mendengarkan orang mengatakan dia beriman KTP saja. Artinya di KTP-nya ditulis agama Katolik, tetapi tanda salib pun sulit. Apalagi dalam hal-hal yang lain. Ada juga yang dalam perjalanan hidup Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kelihatannya begitu suci, begitu rajin berdoa, begitu rajin ke gereja, tetapi hatinya senantiasa menjadi buruk. Lebih banyak mengkritik dan melihat kekurangan orang lain daripada melihat dirinya sendiri. Hal inilah yang bisa digambarkan dengan bacaan pada kesempatan ini, utamanya dalam bacaan Injil, di mana Yesus mengkritik orang yang menghayati hidup imannya, beragama kelihatan, tetapi sungguh dalam praktek kehidupan itu tidak mau melaksanakan. Sedangkan para pemungut cukai dan
kalau orang beriman seperti itu maka hanya dalam permukaan saja mengatakan dia kepada Tuhan, tetapi ternyata tidak melaksanakan. Sementara pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal itu digambarkan dalam kitab suci mengatakan tidak. Tetapi karena dia bertobat lalu akhirnya dia melaksanakan karena dia lihat bahwa ini adalah sesuatu yang baik. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kepada mereka inilah lalu Yesus mengatakan dengan keras dan tegas kepada para imam dan pemimpin rakyat Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah." Dan peringatan Yesus ini sangatlah keras, Bapak Ibu Saudara terkasih, jelas dan sangat tegas bahwa orang berdosa yang bertobat akan selamat, sedangkan para agamawan yang merasa diri selalu memperlihatkan yang terbaik, tetapi tidak menghayati iman dengan hati yang tulus dan menjadi pelaku sabda, tidak bertobat, dan justru dia akan mati selamanya. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau orang sudah mengaku diri sebagai orang beriman, maka ia harus menunjukkan iman itu secara konsekuen dan setia. Kalau ada orang yang beriman secara tidak konsekuen dan tidak setia, yang artinya semula beriman kemudian berubah menjadi tidak percaya, maka Nabi Yeskiel memberikan peringatan keras bahwa orang yang tidak konsekuen dan tidak setia akan mati dalam dosa yang dilakukannya. Dan sebaliknya orang yang semula tidak percaya namun kemudian bertobat dan menjadi percaya serta setia dalam imannya itu, ia akan hidup. Kita ingat apa yang terjadi bagi seorang jahat yang digantung bersama dengan Yesus. Jadi dua orang jahat itu juga adalah gambaran dalam kitab suci. Yang satu mengatakan, "Hei, jika engkau Tuhan Allah, turunkanlah dirimu." Lalu sesudah itu turunkan juga kami, teman. Mungkin dalam hatinya begitu. Kita ini sama-sama sudah digantung dan kita sama-sama berdosa. Tapi kalau kau anak Allah, turunkan dirimu, lalu turunkan juga kami. Logikanya sangat indah dan bagus. Tapi Yesus tidak mau ikut dengan pikiran manusia itu. Dia tetap taat dan setia kepada Bapaknya dan melaksanakan tugas perutusan itu. Sementara yang satu merasa dirinya berdosa karena dia sudah menerima akibat dari dosa itu. Dan mengatakan dengan rendah hati, "Tuhan, jika engkau masuk dalam kerajaan-Mu, ingatlah aku ini," kasihan. Tuhan Yesus mengatakan, "Hari ini pun engkau akan bersama aku dalam kemuliaan Bapakku." Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dari rumusan ini kita diajak untuk mau dan ingin semakin setia dalam iman dan keyakinan. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, pola apa yang harus kita coba hayati dan ikuti dalam seluruh kehidupan? Maka dari pengalaman penghayatan pribadi kita Bapak Ibu Saudara terkasih, secara pribadi dan mendalam seperti dituntut dalam bacaan Injil pada hari ini juga, kesetiaan sampai akhir dalam beriman seperti dituntut oleh Nabi Yeskiel dan dijelaskan oleh Rasul Santo Paulus dalam bacaan yang kedua yang kita dengarkan pada hari ini, dengan mencontoh teladan Kristus sendiri, bahwa Kristus Putra Allah telah belajar menjadi taat kepada kehendak Bapa dan setia sampai akhir hidupnya di kayu salib. Kristus yang walaupun dalam rupa Allah dan sehakikat dengan Bapa, namun ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Karena seandainya dia pertahankan keallahannya, maka dia tidak akan turun ke dalam dunia ini. Dia tidak akan mengambil bagian dalam kehidupan kita manusia. Bahkan dia tidak mau dipaku di kayu salib dan tidak mengorbankan diri.
tetapi justru karena dia mau dan ingin solidar dengan kita Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dan demi kasih Allah yang hidup di dalam dirinya, maka dia menerima hal itu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu saudara terkasih, kita tetap diingatkan secara manusiawi, Yesus sebenarnya dalam hati kecilnya, seandainya piala ini boleh berlalu daripadaku Bapa, tetapi bukan kehendakku melainkan kehendak-Mu lah yang harus terjadi. Dan itulah penyerahan diri sepenuhnya untuk mengosongkan diri dan sungguh-sungguh mengosongkan dirinya, lalu kemuliaan Allah sungguh nampak. Sehingga karena dia merendahkan dirinya, maka dia ditinggikan dari seluruh malaikat dan hidup mulia dalam kerajaan Bapa. Maka Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, melalui semuanya itu kita diingatkan bahwa kalau Yesus saja sebagai putra Allah mengalami banyak penderitaan, bahkan rela mati untuk keselamatan seluruh umat manusia, bahkan menyelamatkan dunia ini, maka sebagai pengikutnya kita pun dituntut untuk setia dan taat kepada Allah kita. Tetapi seringkali ketaatan ini Bapak Ibu saudara terkasih kita letakkan pada diri orang. Ya mungkin bagi mereka yang sudah mengenal Pastor Agus, Pastor Agus saja seperti itu, masa saya mau lebih? Dan bandingan-bandingan yang lain dengan itu. Sekali lagi saya mengajak kita untuk merenungkan iman secara pribadi, maka beranilah kita mengambil hal yang baik dari setiap orang yang kita jumpai dalam seluruh kehidupan kita, dan berusaha untuk selalu membuka hati kita untuk melihat di dalam diri setiap orang hal yang baik. Jangan sebaliknya Bapak Ibu saudara terkasih, justru kita mengembangkan hal yang kurang baik dalam seluruh kehidupan, dan kalau itu yang terjadi maka itulah yang akan menggorgoti kita. Bayangkan, mohon maaf Bapak Ibu saudara terkasih, kalau ada di antara kita yang melihat keburukan saya sebagai pastor dan mengatakan, Pastor Agus saja bisa buat begitu. Oh, pasti kita tidak bisa tidur. Karena yang kamu lihat adalah kejelekan saya secara pribadi. Dan itu akan mengganggu pikiran kita. Akhirnya kita meninggalkan agama Katolik hanya karena 1-2 hal saja. Sangat miris Bapak Ibu saudara terkasih. Saya selalu mengatakan bahwa sebenarnya secara keseluruhan kemanapun kita pergi, menurut saya keimanan Katolik saya tidak pernah mendapatkan di tempat lain, di mana pengorbanan Kristus dan tanda penyerahan sebagai sang juru selamat untuk sungguh hadir dalam kemuliaan Tuhan lewat Ekaristi Kudus yang dipersembahkan oleh imam yang terpilih walaupun dengan penuh dosa. Dan menurut saya itulah kekuatan yang luar biasa. Kita bisa menemukan sabda dimanapun, apalagi di dunia sekarang ini. Kalau kita membuka YouTube, banyak pengkhotbah yang jauh lebih pintar. Tetapi mari kita hayati hal itu dalam kapasitasnya sebagai orang yang telah mengakui iman di hadapan Allah dalam diri Yesus Kristus, dalam kesatuan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, yang didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri melalui para rasulnya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, mari kita merenungkan perjalanan hidup iman kita di hadapan Tuhan. Mudah-mudahan kita beriman bukan karena orang lain, tetapi sungguh ada keyakinan secara pribadi dan penuh tanggung jawab untuk sungguh mau dan ingin mengosongkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dan dengan demikian Allah lah yang berkarya dalam seluruh kehidupan kita. Dan lewat itu Bapak Ibu saudara terkasih, salib-salib kehidupan yang kita pikul itu akan tetap menjadi sesuatu yang ringan, dan kita upayakan sejauh kita mampu dan bisa untuk menyatakannya dalam karya-karya pelayanan dengan hati yang tulus untuk mengungkapkan iman itu. Lalu kita menyatakan kepada orang-orang lain, percayalah Bapak Ibu saudara terkasih, bahwa Tuhan yang telah menciptakan, memilih kita dan menganugerahkan rahmat berkat-Nya kepada kita, Dia juga yang pasti akan menyempurnakannya. Dan akhirnya kita boleh hidup bersama dengan Dia. Karena Dia sendiri bersabda, barang siapa setia dalam perkara kecil, yaitu hidup dalam dunia ini mempertanggungjawabkan hidup iman, maka aku akan berikan kepadanya tanggung jawab yang jauh lebih besar,
yaitu hidup mulia bersamaku dalam kemuliaan. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, telah mendengarkan sabda Tuhan merenungkannya, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan surat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, marilah kita berdoa kepada Yesus Kristus Tuhan kita bersama dengan saudara-saudari kita, agar kita dipenuhi dengan semangatnya sendiri. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan yang mulia, dengarkanlah doa kami. Tuhan yang mulia, dengarkanlah doa kami. Bagi gereja yang kudus, ya Tuhan, semoga para pemimpin dan warga gereja bersama-sama mencari kehendak Allah bagi kami pada masa sekarang ini. Semoga umat Allah selalu terbuka untuk pembaruan dan pertobatan, agar lebih menyerupai Engkau yang rendah hati dan mengabdi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mulia, dengarkanlah doa kami. Bagi orang-orang yang condong untuk merasa puas diri, ya Tuhan, semoga kami semua menyadari kelemahan kami yang amat besar dan belajar dari para pendosa untuk merendahkan diri di hadapan-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mulia, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang terlalu lemah untuk memecahkan belenggu dosa, bagi mereka yang memberontak kepada Allah karena melihat kesalahan-kesalahan manusiawi yang mencemarkan gereja. Ya Tuhan, semoga mereka tersentuh oleh kerahiman Allah dan semoga kami tidak menolak mereka. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bagi para penguasa di dunia ini, ya Tuhan, semoga para penguasa berhasil memperbarui struktur internasional agar setiap bangsa dapat memperoleh bagiannya wajar dari kekayaan dunia. Semoga pembaharuan struktur itu dapat dilaksanakan secara jujur, damai, dan dengan saling menghargai antara bangsa-bangsa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mulia, dengarkanlah doa kami. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala rahmat berkat-Mu, talenta yang Kau percayakan kepada kami masing-masing, rahmat kehidupan sampai pada saat ini. Biarlah dengan tuntunan kuasa kasih dan berkat-Mu, kami semakin berusaha untuk boleh mengambil bagian dalam karya pelayanan, untuk menghidupi sabda-Mu baik di dalam gereja, di dalam lingkungan di mana kami berada, yang tentu semakin kami diteguhkan, Kau kuatkan dalam kehidupan bersama di keluarga, di mana kami saling berusaha untuk semakin mencintai, saling menerima satu sama lain, saling memahami, dan saling mengingatkan dalam banyak hal, sehingga sabda kebenaran-Mu akan semakin meresapi kami untuk menghadirkan karya kerajaan-Mu di tengah masyarakat di mana kami berada. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mulia, dengarkanlah doa-doa kami. Juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan lemah sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga mereka yang sakit boleh semakin Kau pulihkan berkat seluruh sarana pengobatan baginya, obat-obatnya dikonsumsi,
Kuatkan mereka yang mendampingi orang sakit, sehingga mereka memperoleh kembali kekuatannya, sehingga suatu saat kami boleh berkumpul bersama untuk memuliakan Dikau. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mulia, dengarkanlah doa. Secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang. Utamanya Dr. Laurensius Jaya Kusli, Ibu Fanny Laiman, Bapak Yohanes Sujatim Nurtiono, Opa Liong Kiang, dan Bapak Yosef Seram. Semoga saudara-saudari kami yang telah berpulang ini, Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, menikmati perjamuan yang kudus bersama para kudus-Mu di surga. Teguhkan dan kuatkan seluruh keluarga yang tinggalkannya, dan dengan demikian dalam seluruh perjalanan hidup mereka juga senantiasa semakin mengarahkan hidupnya kepada kemuliaan-Mu. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang mulia, dengarkanlah doa kami. Mari kita hening sejenak di hadapan Allah, menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus Kristus, ajarlah kami untuk berjalan bersama dengan Dikau melalui jalan yang menuju kepada Bapa dan kepada saudara-saudari kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Kami siapkan ini, hasil dari usaha manusia akan menjadi rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Seru-seru kami. Mada Bakti 228.
Bawalah persembahanku nanti ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil tanda cintamu. Bawalah hati indah berseri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bunga hatimu. Lenyaplah kesan hampaku lana, semarak kini medan berbakti, berhiaskan niat warna-warni, bagaikan kembang mekar berseri. Bawalah senandung pasrah diri ke altar yang suci. Semoga Allah Bapa berkenan mengambil bakti dirimu. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami ini. Semoga kami Kau perkenankan, Kau persatukan dengan putramu sehingga kami semakin menyerupai Dia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar Dia serupa dengan kami dalam segala hal kecuali dalam hal dosa, karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putramu. Oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan kami. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan Allah segala kuasa,
berhati-hatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Karena melalui salib dan Engkau telah membebaskan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini, dengan segala niat, doa, dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami, teguhkan dalam seluruh pengharapan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya yang kami intensikan pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta-Mu yang memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi,
maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah mengundang kami ke dalam perjamuan-Mu yang kudus, di mana Putra-Mu sendiri menjadi santapannya. Semoga anugerah ini menggerakkan kami untuk mengamalkan cinta kasih dalam kata dan tindakan kami sehari-hari, sehingga kami sungguh beriman dengan penuh ketekunan kesabaran, dengan semangat pengorbanan, memperjuangkannya dengan rendah hati. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita dulu mendengarkan pengumuman gereja, kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu dan Minggu tanggal 23 dan 24 September 2023 sebesar Rp17.865.000. Kolekte perkawinan tanggal 22 dan 23 September 2023 sebesar Rp1.629.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp13.945.000. Sumbangan dari Bapak Johannes P. atau Ibu Sinjai sebesar Rp1.500.000. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Alexander Kate Kandiawan dan Evelyn Felicia Fuanto sebagai pengumuman ketiga. Fritz Christian Ruruk dan Hani Gabriela Sinaga sebagai pengumuman ketiga. Stephen Wijaya dan Novelia Pratiwi sebagai pengumuman kedua. Andrian dan Wina sebagai pengumuman kedua. Oderick de Porta dan Maria Yesi Tri Susanti sebagai pengumuman kedua. Frankie Tani Wijaya dan Yevina sebagai pengumuman pertama. Alventus Jansen dan Elina Deso sebagai pengumuman pertama. Leonardus Noi dan Regina Anul sebagai pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja Andalas. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam. Pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. Baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Demikian berapa hal Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Ada beberapa tambahan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, berangkat dari pengumuman utamanya dalam pemberitaan sehubungan dengan perkawinan. Kalau kita mendengarkan baik-baik ada pengumuman pertama, kedua, dan ketiga. Itu berarti bahwa pengumuman ketiga itu hampir pasti bahwa dalam minggu depan itu sudah akan dilaksanakan. Karena paling tidak 3 kali diumumkan sudah itu pelaksanaan. Kemudian yang kedua sehubungan dengan perkawinan dan menyangkut kolekte yang ada nanti diumumkan setelah penghitung kolekte itu menghitungnya dan diserahkan kepada bendahara. Jadi perkawinan minggu lalu itu ada 2 itu belum
diumumkan, nanti minggu depan baru diumumkan karena nanti hari Selasa ini baru dihitung kolektenya. Jadi yang sampai ada yang ikut perkawinan minggu lalu, ada 2 perkawinan lalu mengatakan kenapa tidak diumumkan. Yang pasti bahwa ada perkawinan minggu lalu itu dan minggu depan akan diumumkan kolektenya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara terkasih, akan diadakan kegiatan sekolah minggu di paroki kita di bulan Oktober ini, dan kita akan menjadi tuan rumah. Ini adalah kegiatan keuskupan secara khusus di KPKPAN Makassar ini. Maka anak-anak sekolah minggu itu dari beberapa paroki yang ada di Kota Makassar ini senantiasa mengunjungi kita, lalu tentu dengan segala daya upaya untuk mau mencari dana semuanya kegiatan itu. Proposal itu tentu mereka sudah upayakan dalam seluruh kehidupan, tetapi mereka berusaha untuk itu, dan salah satunya adalah bahwa setiap hari Minggu segitu memungkinkan, lalu mereka datang lalu meminta partisipasi kita seluruh umat seberapa saja sedang kemampuan kita. Sehubungan dengan ini juga seringkali banyak kelompok-kelompok yang mengadakan basar, dan pada hari ini ada juga yang mengadakan basar. Dan kita selalu ingatkan bahwa basar itu harap bahwa itu sungguh-sungguh diperhatikan, karena seringkali menjadi cerita bahwa Andalas itu menjual basar tetapi basarnya sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Saya selalu ingatkan kepada mereka, agak sulitlah untuk menutup pintu bagi mereka ini, ya karena mereka berusaha, hanya saja bahwa sudah kerelaan kita, jadi tidak ada paksaan untuk itu. Saya kira semuanya ini untuk demi pengembangan iman anak-anak kita, karena kegiatannya dalam kegiatan rohani untuk mengembangkan hidup rohani mereka, baik anak-anak kita, anak OMK, dan mereka juga yang sementara kuliah di fakultas atau di perguruan-perguruan lain. Saya kira toh kita tetap mendukung apa yang menjadi acara rencana mereka. Lalu hal yang lain, kami sangat minta maaf atas segala ketergangguan kita, di mana fasilitas dalam gereja ini masih sementara dalam persiapan, sehingga kita baru disediakan televisi besar untuk mengganti videotron yang ada. Permaafan yang kedua juga kepada seluruh umat untuk memutuskan segala sesuatu yang ada di paroki ini. Saya berharap bahwa kita sudah bijaksana untuk boleh memutuskan apa yang boleh dipertanggungjawabkan oleh Depas, bukan oleh pastor paroki. Dan kami tidak mengundang seluruh umat kalau kami rasa bahwa itu tidak perlu untuk mengundang seluruh umat. Dalam arti harus ada rapat Depas pleno. Kecuali kalau itu sungguh langsung menyangkut pelayanan di seluruh umat, maka bagaimanapun juga keputusannya ada pada rapat Depas pleno. Sehingga ada hal yang dirasa oleh pastor paroki, dan itulah fungsinya pastor paroki untuk memutuskan bersama dengan kelompok tertentu untuk boleh menyatakan yang kita harap terbaik bagi kita umat. Kami tetap mendengarkan saran dari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kritikan, tapi berharap bahwa itu adalah kritikan yang membangun, bukan untuk hanya mengkritik saja tetapi tidak ada solusi dan jalan keluarnya. Jadi saya kira kita bisa mengerti, dan mari kita mulai hal itu berorganisasi secara struktural di dalam gereja kita. Untuk itulah ke depan kami sangat mengharapkan keterlibatan seluruh orang tua untuk bisa mendorong anak-anaknya, yang pada tahun ini kita akan rencanakan pendampingan untuk anak-anak kita mulai dari sekolah minggu, OMK yang nanti akan dibagi 2, yaitu anak-anak OMK yang baru SMP dan SMA, dan yang sudah kuliah dan sudah tidak kuliah.
tetapi berada di dalam wilayah paroki Kristus Raja Andalas, maka saya sangat mengharapkan dorongan dari orang tua untuk boleh menghadirkan anak-anaknya pada saat ada pendampingan di paroki ini yang direncanakan ke depan. Kebetulan yang menemani saya dan hadir di tengah-tengah kita sebagai pengganti dari Pastor Agustinus Matasak adalah Pastor Nando yang menjadi Ketua Dirdios Keuskupan Agung Makassar yang menangani KKI dan remaja. Sehingga sangat baiklah bahwa tugas untuk menangani secara khusus itu nanti akan dipercayakan Depas kepada beliau untuk boleh melihat hal ini. Jadi harap kita mengerti dan memahami pendampingan-pendampingan ke depan sebagai kelompok-kelompok. Mudah-mudahan itu sudah bisa berjalan dengan baik lagi. Pengharapan itu sebenarnya sudah ada sejak awal pada saat saya masih vikaris di sini. Tetapi harapan itu mudah-mudahan pada tahun keempat ini mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Saya kira itu yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini, dan terakhir sekali, sekarang kita sudah masuk dalam bulan Oktober pas tanggal 1, di mana bulan Oktober adalah bulan Rosario yang penuh dengan rahmat. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dengan segala keberadaan kita beriman teguh kokoh kuat, menyerahkan diri kita sepenuhnya seperti Bunda Maria, dan melalui manik-manik Rosario mari kita lantunkan hal itu di hadapan Allah. Moga-moga doa Bunda Maria selama bulan Oktober ini sungguh semakin meneguhkan kita. Karena dalam kesederhanaan seperti iman Bunda Maria lah kita sungguh boleh mengalahkan dunia yang seringkali dipenuhi dengan kegelapan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita senantiasa beriman penuh seperti Bunda Maria. Terima kasih atas seluruh perhatian kita Bapak Ibu Saudara terkasih, seluruh pelayan pada kesempatan ini, petugas liturgi, baik lektor pembaca, pemazmur tentunya, dirigen organis, kemudian misdinar, prodiakon, kelompok sekolah minggu, lalu kolektan, juga petugas tatib, dan juga kelompok dekorasi yang senantiasa memperindah dan mempercantik gereja kita sehingga kita lebih nyaman, utama juga kelompok sound system. Moga-moga semuanya ini dengan kerjasama yang kita bangun, apa yang kita harapkan boleh hadir dalam kebersamaan kita senantiasa boleh kita nikmati. Dan mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tetap saling meneguhkan, menguatkan, saling mendukung, memberikan kritikan yang perlu untuk pembangunan kebersamaan kita. Mari kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Usailah sudah bakti berbakti, di dalam Yesus berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghias hidup sepanjang waktu, dengan pusaka niat yang murni, di dalam Yesus bertekad bakti, menjaga warna cinta sesama, memulas hidup seluas waktu. Usailah sudah bakti berbakti, di dalam Yesus berteguh janji, membawa
yang murni. Di dalam Yesus bertekad bakti, menjaga warna cinta sesama, memulas hidup